Bagaimana dengan nasib batu bara, Pak Joko? Kita kan Ya. tahu bahwa banyak negara juga sudah mulai meninggalkan batu bara begitu ya Sasa, atas nama lingkungan dan juga salah satunya Indonesia. Apakah memang batu bara ini sudah saatnya kita tinggalkan secara keseluruhan, mengingat memang batu bara ini juga masih menyumbang angka yang cukup besar bagi pendapatan negara Indonesia? Nah, alhamdulillah kita juga memproduksi batu bara cukup besar ya, 700 juta ton per tahun, sekitar 25% aja 150 juta ton kita gunakan untuk dalam negeri. Nah, next kita juga akan hilirisasi batu bara untuk syngas, untuk DME, juga bisa digunakan nantinya untuk sebagai pupuk begitu. Nah, batu bara ini sekarang kita gunakan 60% untuk pembangkit listrik kita. Nah, bagaimana cara menguranginya secara bertahap? Kita kombinasi dengan biomas, ya, biomasa. Jadi dikenal dengan co-firing, ya, teknologi co-firing. Nah, tanpa kita harus merubah struktur pembangkit listrik batu bara, itu bisa sampai dengan 20% biomas. Ya. Kita sudah 31 pembangkit dari target 52 pembangkit menggunakan biomas. Ya. Selain itu, kita juga menggunakan hidrogen dan amoniak. Kita sedang uji coba co-firing batu bara dengan hidrogen dan amoniak. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita cukup banyak biomas di Indonesia, baik itu yang berasal dari sampah, kemudian dari wood, juga dari ranting-ranting pohon dan sebagainya, itu kita bisa gunakan, kita bisa produksi sebagai biomas dalam bentuk pelet-pelet untuk campuran batu bara. Nah, bagaimana pembangkit listrik lainnya yang belum menggunakan biomas ataupun yang menggunakan biomas ke depan ya? Ke depan kita ada rencana phase out namanya ya. Nah, itu dengan catatan phase out batu bara itu kita tinggalkan. Itu dengan EBT-nya sudah siap dulu, baik dengan geotermal, dengan angin, dengan air, juga dengan nuklir ya. Itu nanti 2030 insya Allah nuklir kita akan bisa mulai dibangun, sehingga secara perlahan kita bisa menggantikan batu bara. Nah, andai kata EBT-nya atau nuklirnya belum siap, kita lengkapi dengan namanya teknologi clean coal teknologi, ya, atau dikenal juga dengan CCS, CCUS ya. Emisinya kita capture, kita bisa transport, kita bisa manfaatkan untuk injeksi, misalnya injeksi untuk meningkatkan produksi minyak kita, itu bisa. Jadi kita tidak menghentikan batu bara, tetapi kita mengkombinasi dengan biomas, dengan amoniak, dengan hidrogen, dan kita lengkapi dengan teknologi clean coal teknologi, CCS, CCUS. Nah, pembangkit listrik batu bara yang memang sudah habis kontraknya nanti, ya, kita tidak perpanjang gitu loh. Artinya sudah stop gitu. Dengan catatan ya, tadi semuanya sudah siap ya. EBT-nya sudah siap, co-firing-nya juga sudah siap, agar supaya listrik tetap nyala gitu. Memang kita mengarah ke sana. Tadi saya sudah sampaikan 31 pembangkit, batu baranya kita kurangin dengan campur biogas. Oke, selain batu bara tadi kita tahu juga gas ini kan menjadi andalan energi bagi Indonesia, apalagi di masa transisi menuju net zero emission. Tapi nyatanya hingga saat ini pembangunannya belum cukup masif, Pak. Padahal saat ini kita memiliki cadangan yang cukup berlimpah. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, memang di dalam transisi ini salah satu yang terbaik ya sebagai transisi adalah kita menggunakan gas. Karena gas itu 50% emisinya lebih rendah dibanding batu bara. Nah, alhamdulillah kita masih ekspor gas, artinya gas masih banyak ya, dalam bentuk LNG dari Tangguh, dari Donggi Senoro maupun dari Bontang ya, maupun kita ekspor melalui gas pipa dari Sumatera ke Singapura dan juga dari Natuna ke Singapura. Nah, untuk meningkatkan ketahanan energi kita, memang salah satu faktornya adalah infrastruktur ya, selain tadi ketersediaan, kemudian harga, infrastruktur dan EBT. Nah, kita sedang membangun infrastruktur gas bumi secara masif. Yang tadinya tidak dibiayai oleh APBN, sekarang pipa transmisi dari Cirebon ke Semarang itu sudah dibiayai oleh APBN ya. Anggarannya 3 triliun per tahun, selama 3 tahun, jadi multi-years 3 tahun. Nah, juga nanti dari pipa dari Semangke ke Dumai. Nah, itu nanti kalau dari Sumatera sudah nyambung, dari Natuna tinggal 6 kilo tuh yang dari Pulau Pemping ke WNTS ya pipanya yang kita ekspor ke Singapura. Nah, kalau itu sudah nyambung semua, maka kita bisa menggunakan gas secara keseluruhan untuk kepentingan dalam negeri. Nah, di dalam peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional nomor 79 tahun 2014 itu disebutkan untuk sampai dengan tahun 2036 nanti kita sudah tidak ekspor gas lagi. Nah, gitu kita manfaat dalam negeri selama tadi infrastrukturnya sudah lengkap. Nah,
Itu sudah di BAPBN ya, pipa transmisi tadi. Kemudian pipa jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Sekarang sudah hampir 900.000 sambung rumah tangga. Itu juga dibiayai oleh APBN 80%, 20% oleh PGN gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintah punya program membangun mini-mini LNG plant gitu ya, sebagai nanti kombinasi dengan EBT, karena sekarang ada 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel di 2.130 titik. Nah, alhamdulillah nanti paling telat akhir tahun ini PLN akan melakukan lelang di 170 titik untuk menggantikan pembangkit diesel dengan EBT, kombinasi dengan gas tadi ya. Nah, keputusan menterinya juga sudah terbit secara bertahap 50 titik, bahkan PLN lebih agresif lagi, mau lelang langsung 170 titik. Nah, infrastruktur, kemudian harga juga, nah harga gas juga pemerintah alhamdulillah menetapkan $6 maksimum untuk konsumen dalam negeri. Agar apa? Nanti semua konsumen dalam negeri, semua investor dari luar bisa datang ke Indonesia, membangun pabriknya di sini, karena harganya murah nanti, paling maksimum $6 per MMBTU. Nah, sampai dengan hari ini, alhamdulillah produksi gas kita itu 67% sudah kita gunakan untuk dalam negeri. Nanti 2036 seluruhnya dalam negeri dengan catatan infrastruktur dan harga terjangkau oleh masyarakat dan industri. Baik Pak Joko, lalu kalau kita bicara soal ketahanan energi ini juga tidak lepas dari konsep kelistrikan. Kalau Anda melihat kelistrikan di Indonesia ini seperti apa kondisinya dan bagaimana proyeksi Anda ke depannya? Nah, memang di dalam Grand Strategi Energi Nasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, kita untuk meningkatkan ketahanan energi kita, juga untuk memperbaiki neraca perdagangan energi kita, kita itu dilihat apa saja gitu. Nah, salah satunya tadi pembangunan infrastruktur kelistrikan. Memang kita belum seluruh masyarakat Indonesia dapat listrik ya. Nah, kita sempat kelebihan listrik kan waktu saat COVID kemarin, dan saat ini kita sudah cukup. Nah, programnya adalah kita kalau ingin mau membangun pembangkit dari EBT. Nah, RUPTL kita itu 51,6% itu green RUPTL. Artinya kita mengembangkan ke depannya adalah pembangkit listrik yang berbahan baku energi baru dan terbarukan ya. Tidak lagi tadi ya yang fosil dan seterusnya begitu. Sampai dengan 2024 di dalam Grand Strategi Nasional itu kita targetnya adalah membangun jaringan transmisi dan distribusi, jaringan yang kita bangun untuk menyambung seluruh pulau di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di atas 2024 itu antar pulau. Sehingga kalau di Sumatera dan Jawa kelebihan listrik, maka listriknya masih bisa kita ekspor ke daerah-daerah yang kekurangan, baik Kalimantan, Sulawesi. Saat ini kita masih ada sedikit impor listrik dari Malaysia di Kalimantan Utara. Nah, ke depan nanti kalau udah nyambung semua jaringan transmisi distribusi, kita tidak lagi impor listrik meskipun sedikit ya, sekarang masih. Nanti ke depan sudah tidak impor lagi. Nah, itulah program kelistrikan kita yang tadi PLN akan melelang 170 titik pembangkit EBT dan kombinasi dengan gas, kemudian infrastruktur transmisi distribusi dan pembangunan pembangkit listrik yang green. Ya, RUPTL 3 itu 51,6% itu green RUPTL. Artinya kita membangun listrik tenaga surya, air, kemudian juga geothermal gitu ya, tenaga laut nanti ke depan dan sebagainya.